Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Mungkin untuk sekilas kita masuk ke mind map dulu meskipun tidak semuanya, karena memang yang paling baik adalah kalau sudah semuanya baru kita bicara mind map, tapi kadang-kadang memang pentinglah bicara mind map dulu untuk mengingatkan kita meskipun besok kita ulang lagi ya untuk mengingatkan lagi. Nanti mungkin mind map, tapi terus kita sambung dengan ini ayat keberapa 130 sampai 132 insya Allah semoga mencukupi. Saya sudah menerjemahkan, tinggal yang ini yang belum selesai yang sedikit Kak. Tinggal yang dari siapa ini? Yang dari ini Umar Ali Hasan yang Dalalatul Asma, itu yang bagian terakhir ini saja yang belum. Yang tema 2, tema 3, tema 4 itu yang belum saya jelaskan apa namanya poin detailnya, tapi secara umum sudah. Terutama yang ini sudah semuanya, yang enggak tahu ini saya dari mana, belum saya cek. Jadi secara umum kita punya 4 mind map. Nanti tergantung mana yang dirasa paling memudahkan untuk bisa kita pahami. Oke, jadi yang pertama ya. Yang pertama ini datangnya dari Mausu'ah At-Tafsir Al-Maudu'i li Suwaril Qur'anil Karim. Pimpinannya Profesor Dr. Mustafa Muslim. Di mana saya tahu ini, di yang kecil ini. Tulisannya memang kecil ini gambarnya, tapi di situ menyebutkan sumbernya. Jadi sumbernya dari ensiklopedia tafsir tematik untuk surat-surat Al-Quran. Ya, yang ada timnya, nah, pemimpinnya ini atas arahan Mustafa Muslim. Ya, oke. Nah, terus yang ta'rif bisurah itu gambar yang ini, ta'rif bisurah. Terus yang tartibuha wa asma'uha itu yang di sini. Oke. Jadi yang pertama ta'rif bisurah, ya. Ta'rif pengertian terhadap surah ini. Surah ini surah Madaniyah, terdiri dari 200 ayat, secara umum berkenaan tentang wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan juga masuk bahasa Melayu kan? Iya. Keesaan juga. Wahdaniyah berarti kan apa biasanya? Sama keesaan? Sama. Keesaan. Oke. Keesaan Allah. Keesaan ke ketauhidan, Dokter? Ya boleh, ketauhidan boleh. Cuma kalau di Indonesia wahdaniyah biasanya keesaan. Maksudnya hanya Allah saja lah itu wahdaniyahnya. Oke. Ada tauhid, ada wahdaniyah sebenarnya sama sajalah. Oke, penetapan keesaan Allah, bukti-bukti dalil nakli sama aklinya. Itu isi dari secara umum surahnya, surah Ali Imran. Tartibnya sekarang, urutannya, dia merupakan surat ketiga dalam tartibul mushaf. Kalau mushaf itu berarti urutan sebagaimana yang ada di dalam kitab, ya, Al-Quran. Tetapi kalau tartib nuzul, ini urutan berdasarkan turunnya Al-Quranul Karim. Ya. Jadi dia merupakan surah ke-48 kalau diurut dari tartibun nuzul. Sebenarnya ada perbedaan kalau kita mau melihat tartib nuzul itu. Kalau tartib mushaf tidak ada perbedaan, kecuali orang Syiah saja. Tapi kalau tartib mushaf, mau mushaf Malaysia, mushaf Indonesia, mushaf Turki, semuanya sama. Mushaf Madinah, semuanya sama. Tapi kalau tartib nuzul, itu memang ada perbedaan di kalangan para ulama. Kita memiliki ulama Islam sendiri, peneliti barat juga sudah punya. Ya, misalnya Muir, Noldek, itu juga meneliti tartib nuzul yang berbeda-beda. Nah, salah satu tafsir yang bagus yang ditulis dengan model tartib nuzul ada, ya, salah satu ulama Syria itu kalau kayaknya Ustadz Asy'ari pernah pakai yang untuk tadabbur Habban Nakah, kalau masih ingat kayaknya Asy'ari apa Ustadz Sya'ari, bukan Asy'ari, Ustadz Sya'ari juga menggunakan tafsirnya Syekh Habban Nakah. Ya, gurunya sebenarnya masih apa ya? Ya satu kolega atau bahkan ada yang menganggap gurunya
Syekh Ramadan Huti ya di Syria sana. Nah, beliau nulis tafsir tapi bukan dari Al-Fatihah ke An-Nas. Dari awal turun ayat. Jadi dari Al-Alaq terus ke belakang. Dari Iqra sampai kemudian ke surat terakhir. Itu namanya tartib nuzul ya. Nama untuk surah Ali Imran ini ada disebut Ali Imran tentu saja, Az-Zahra, Al-Aman, Al-Kanzu, Al-Mu'inah, Al-Mujadalah, dan Suratul Istighfar. Ya, itu nama-nama untuk surah Ali Imran ini. Nah, kalau kita ngikutin ini, pemetaannya dibagi menjadi 8. Ini agak susah mengingatnya menurut saya, ya, karena dia tidak menunjukkan tema yang mudah. Temanya hanyalah intinya kalau menurut dia nggak seperti nanti pemetaan yang lain, ya. Misalnya dikasih tentang sabat utamanya. Misalnya ini tentang misalnya di sini isinya tentang wahdaniyah kalau yang dipakai mausu'ah ini, ya. Jadi poinnya adalah tentang wahdaniyah. Kalau yang kita kasih merah aja untuk memudahkan. Oke. Tentang wahdaniyah. Yang pertama susahnya, tapi nanti kita menghubungkan ke tema umumnya. Nanti kita bedakan perbedaannya dengan yang cukup menarik ya tentang sabat. Saya suka yang paling belakang itu mudah juga untuk membantu kita memetakan. Ya. Jadi misalnya yang pertama ayat 1 sampai 32 ini hiwar atau dialog dengan Nasrani. Ya. Isinya tentang Alkitab sebagai hidayah dan ujian, ancaman terhadap orang kafir, penjelasan hakikat dunia, pemberitahuan pemindahan risalah kepada umat Islam. Cuman kalau mau kita hubungkan tema utama, karena di sini dikasih tahu bahwa tema utamanya berkenaan dengan wahdaniyahnya Allah. Susah kita menghubungkan, untuk mengingatkan maksud saya. Makanya mind map ini agak kurang mudah kita ingat-ingat. Karena tema utamanya wahdaniyah, tapi misalnya ayat 1 sampai 32 ya, misalnya berkenaan dengan ya dialog dengan Nasrani, gimana menghubungkannya ke wahdaniyah, yang agak rumit. Ya, jadi antara tema besar dengan tema kecilnya itu agak susah kita mengingatnya. Berbeda misalnya, kita lihat misalnya yang sini misalnya. Yang kedua misalnya kalau yang ini istifa, pemilihan pokoknya. Jadi clue-cluenya kalau yang pakai mausu'ah wahdaniyah. Kalau pakai yang ini istifa, pemilihan ya. Terus kalau pakai yang di sini, tapi kalau pakai yang istifa masih kelihatan kalau misalnya ini kepunyanya, baterainya sebentar. Kalau pakai yang istifa, kita melihat masih ada hubungannya. Misalnya ini istifa, pemilihan umat Islam atas orang kafir. Terus masih kelihatan perawatan, perlawanan, masih semuanya ada clue-nya istifa. Masih mudah. Saya masih jauh lebih suka ini daripada yang awal. Ya, tapi memang saya sengaja tunjukin berbagai model mind map yang bisa saya temukan untuk melihat saja bahwa mind map pun itu ternyata berbeda-beda, gitu maksud saya. Ya, mind map-nya ini jauh lebih baik menurut saya dibanding yang tadi, meskipun tim. Yang ini disertasi, yang atas itu tim. Jadi malah lebih bagus ini ya. Ini disertasi yang kemudian jadi buku. Ya, judulnya Dalalatul Asma. Oke. Yang ketiga, ini kita ambil dari sini, saya tidak tahu, belum saya cek siapa yang membuat, tapi juga bagus. Dia bagi menjadi 10 gambarnya itu. Tapi sebenarnya, lihat, awalnya dia sama, peneguhan wahdaniyatullah, sama dengan yang tadi. Nah, jadi dipetakan mudah dulu. Misalnya tentang wahdaniyatullah, tapi dia bagikan ayat 1 sampai 120, yaitu tentang Nasrani Najron. Yang kedua tentang perang Uhud. Tapi debat dengan Nasrani Najron itu siapa yang menang? Nabi Muhammad. Berarti apa? Penetapan apa? Penetapan wahdaniyatullah.
Karena di sini orang Nasrani mau mengklaim bahwa Nabi Isa adalah anaknya Allah SWT. Dan dalam debat itu menjadi jelas sekali kesalahan akidahnya, bantahan terhadap mereka. Jadi bagian pertama ayat 1 sampai 120 itu berarti penetapan wahdaniyatullah karena kalah mereka. Oke, matching, masuk itu pembagiannya. Yang di sini perang Uhud itu juga sama, itu penetapan wahdaniyatullah. Kalau you tidak taat sama Allah, tidak takwa sama Allah, tidak sabar atas perintahnya Allah, ya kalah. Meskipun kamu Muslim, gitu dan seterusnya. Karena tetap yang berkuasa tetap Allah, yang menentukan tetap Allah. Nah, kalau di sini pemetaannya lebih mudah karena meskipun dia bilang wahdaniyatullah pijakannya, tapi langsung dibagi dua dulu. Kelihatan wahdaniyatullahnya. Gitu. Kalau tadi tidak langsung dibagi 8, kita yang mumet. Ini tema besarnya wahdaniyatullah, tapi kok jadi langsung 8. Kalau dia tidak, dia pelan-pelan. Makanya jadi 10 bagian. Jadi pertama di wahdaniyatullah dibagi jadi 2, yang masih kita bisa melihat oke, matching kalau dikaitkan ke wahdaniyatullah. Bagian yang kedua, maka sekarang dia bagi. Yang pertama tentang datangnya delegasi Nasara Najran kepada Nabi. Nah, terjemahannya di sini. Ya, kedatangan delegasi Nasrani Najran pada Nabi ini ayat 1 sampai 120. Nah, baru kemudian dia rinci lagi. Nah, perinciannya misalnya tentang peneguhan wahdaniyah. Isinya semuanya ini penentuan tentang wahdaniyah, nubuwah, kebenaran Al-Qur'an dan dinullah. Misalnya ya. Jadi kalau kita lihat ini semuanya masih ke arah wahdaniyah semuanya. Ya, misalnya nubuwah, kebenaran Quran, kebenaran hanya Islam sebagai dinullah, itu kan semuanya tetap merujuk ke Allah. Nah, jadi menarik, jauh lebih mudah kita memahami. Ya. Jadi yang bagian awal itu kemudian dipetakan menjadi 1, 2, 3, 4, 5 bagian. Jadi 5 bagian untuk ayat 1 sampai 120 itu. Ya, 1 sampai 120 itu tema besarnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama tentang wahdaniyah, nubuwah, Al-Qur'an, dinullah. Kedua tentang kisah dalam Ali Imran. Ketiga tentang bantahan atas keilahiannya atau ketuhanan Nabi Isa dan mubahalah. Terus celaan terhadap Nasrani Najran, ya. Dan peringatan akan su'ul masir, akhir kembali mereka yang jelek, dengan 6 redaksi, Qul ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, Qul ya ahlal kitab, ini semua ayat-ayatnya, baru terus arahan bagi mukminin dan penjelasan kepada ahlul kitab. Ini jauh lebih mudah untuk mengingatnya. Jadi kalau kita ingat, tinggal clue-cluenya saja, ya. Misalnya 1, ini secara umum 1 sampai 32. Wahdaniyah, nubuwah, Quran, dinullah. Gampang ini ingatnya. Habis itu kisah. Untuk nunjukin hamba Allah yang taat. Ada Maryam, Zakaria, Isa. Nah, setelah itu baru bantahan terhadap mubahalahnya. Karena setelah Nabi Isa diteruskan. Debat tentang Nabi Isa, terus mubahalah. Habis itu baru celaan. Habis itu terus arahan bagi orang mukmin terhadap keadaan ahlul kitab. Bagus banget ini. Ini jauh lebih mudah untuk kita mengingatnya. Ya, jadi nanti maksud saya ini akan kita detailkan lagi, lebih memudahkan. Sekarang saya hanya melihatkan gambarnya. Nanti pada waktunya kita akan lebih detailkan lagi. Oke. Terus bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu, ini yang gambar kedua. Gambar ketiga menjelaskan yang bagian kedua dari wahdaniyah tadi, yaitu perang Uhud. Perang Uhud dia bagi jadi 3. Oke. Jadi perang Uhud di sini misalnya figur ketiga dibagi jadi 3. Ya, perang Uhud terdiri dari ini kejadiannya di perang Uhud, terus jeleknya adab Yahudi, kedustaan kepada Allah dan Rasulnya, penutupan surat dengan tafakur kepada langit dan bumi, sifat ulul albab, balasan kafirun dan muttaqun. Ya, kalau kita lihat di sini ini. Ya, jadi di bagian yang ketiga ini kita mendapati pembahasan tentang perang Uhud.
yang dimulai dari kejadiannya, pelajaran pentingnya, anugerah Allah, dan seterusnya. Ini semuanya tentang perang Uhud dari ayat 121 sampai 180. Yang pertama. Setelah itu baru dilanjutkan dengan jeleknya adabnya orang Yahudi, kedustanya kepada Allah dan seterusnya. Ya, karena nanti kita juga akan melihat apa namanya kaitannya, ini juga masih ada kaitannya dengan perang Uhud. Baru terakhir, setelah itu kita diarahkan untuk menjadi ulul albab dengan resikonya semuanya, baik pada kafirun dan muttaqun. Jauh lebih mudah. Oke. Gambar keempatnya, baru dia menunjukkan bagian model yang lain lagi. Kalau yang tadi karakternya dengan dilihat dari sabat, ya dari bukan sabat, dari apa tadi wahdaniyah, isbat wahdaniyatullah, ya penetapan wahdaniyatullah. Sekarang gambar yang keempat, surat Ali Imran itu dibagi dari apa namanya sabat. As-sabat. As-sabat itu komitmen, keteguhan, kokohan, namanya as-sabat. Ya, bukan wahdaniyatullah sekarang. Kalau dari situ pembagiannya dibagi jadi dua juga. Ya, menariknya. 1 ayat 1 sampai 120 ya, masih tentang delegasi Najron. Ayat sisanya 80 itu tentang perang Uhud, tapi di sini menunjukkan sahabat semuanya. Jadi kalau pakai yang gambar ini, temanya sebenarnya tentang komitmen, tentang sahabat, tentang kekokohan surat Ali Imran itu. Yang pertama, sahabatnya tentang apa? Sahabat tentang yang pertama kekokohan dan komitmen terhadap kebenaran secara pemikiran. Fikrian yang pertama. Sahabat fikrian dalam menghadapi pengaruh dan tantangan eksternal ya, yang datang dari luar dengan debat dan dialog seperti pada kejadian dengan Nasrani Najran. Ini adalah dialog pertama dalam al-aqidah dalam Al-Quran yang terjadi di Masjid Nabawi selama 3 hari. Ya. Yang kedua, kekokohan dan komitmen terhadap al-haq, kebenaran, secara perilaku sekarang, amalian. Ya, secara amalian. Ketika menghadapi pengaruh dan tantangan internal, seperti dalam perang Uhud, dengan contoh sebagian sahabat tidak komited dalam perang tersebut. Jadi menarik, dia memetakannya surat Ali Imran itu sebenarnya kalau isinya adalah tentang as-sabat. As-sabatnya yang di sini separuh 120 ayat bicara tentang Nasrani Najran dan bagaimana secara pemikiran kita harus sabat. Ya, mau digoda pengaruh kayak apapun kita harus tetap pikiran kita tetap sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi ini perang ideologis ya. Kalau ada apalah sebuah macam pemikiran yang akan merubah cara pandang kita terhadap apa namanya pemikiran yang Islami. Nah, itu Ali Imran mengajarkan itu. Yang kedua, secara perilaku. Jadi kita dituntut sahabat itu dua, sahabat fikrian sama sahabat amalian. Itu polanya. Oke. Setelah itu penjelasannya tentang masih sahabat lagi. Sekarang lebih didetailkan lagi. Sahabat itu dibagi menjadi 5. Hubungan topik atau inti atau sebenarnya mana asalnya sih orbit, inti bahasan yang ada di dalam surah Al-Baqarah dengan di dalam Ali Imran. Terus ayat-ayat yang mengajak kita untuk sabar. Terus konsekuensi kalau kita sabar. Terus apa hal-hal yang akan mempengaruhi dan mendorong terhadap sabar. Terus contoh model sabat itu kayak apa? Itu dibagi menjadi 5 dari seluruh surah Ali Imran. Ya. Oke. Jadi setelah itu baru kita melihat alakoh yang pertama. Nah, ini harus dilihatkan sebelumnya sebenarnya. Jadi surat Ali Imran itu menuntut kita untuk sabar, untuk komited terhadap manhaj yang telah Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah maunya. Jadi semua manhaj yang ada di dalam surah Al-Baqarah itu kemudian kita diminta untuk komited menjalankannya ya, di dalam surah Ali Imran. Itu kira-kira. Karena itu Allah kemudian menjelaskan tentang ini semuanya, akibatnya sabat, yang apa yang mempengaruhi sabat, dan
modelnya kayak apa, contohnya, dan seterusnya. Yang pertama. Ya. Yang kedua, baru kita dapati apa ayat-ayat yang mengajak kita sabar. Ini ayat-ayatnya, 102, 103, dan seterusnya. Ini konsekuensi ya, dari sabar. Ya. Misalnya, apa namanya, sorry, bukan konsekuensi ini, hal-hal yang merusak. Ya Allah, mana tadi? Perusak, katakanlah ya, perusak as-sabar. Oke. Perusak as-sabar ada dua, asyahwat sama ma'asi. Ya, syahwat sama maksiat. Ini hal yang mempengaruhi atau yang memberikan pengaruh terhadap komitmen kita, sabar. Ya, merujuk kepada Allah, ibadat, dakwah, sama ukhuwah. Sama ukhuwah. Empat ini yang akan menguatkan sabar kita. Perusaknya ada dua, ya, yang mengokohkan sabar ada empat. Nah, itu yang pelajaran paling penting. Saya senang dengan mind map yang ini kalau mau dimudahkan. Ya. Jadi kalau pakai mind map ini, inti surat Al-Baqarah apa? Sabar. Persoalan komitmen. Persoalan kita teguh, persoalan kita kokoh di dalam manhaj, di dalam menjalankan manhaj Allah atau manhaj Al-Quranul Karim. Ya. Dengan baik secara pikiran dan secara amal. Itu menarik, mudah banget kita mengingat isi dari surah Ali Imran. Ya, jadi maunya kalau mau diingatkan lagi ya, jadi isinya tentang sabar, baik secara pikiran dan secara amal. Habis itu baru apa namanya ayat-ayat yang meminta kita untuk sabar. Terus perusaknya ada dua, pengokohnya ada empat. Terus model-modelnya sudah diberikan oleh Al-Quranul Karim. Ya, misalnya model-modelnya pada ini, misalnya modelnya. Misalnya komitmen Nabi dengan sahabat di Perang Badar. Bagaimana komitmennya orang-orang soleh, seperti ya, Ummu Maryam, terus ke Maryam, terus ke Isa. Mereka ini sahabatnya Masya Allah, sampai dalam, terutama dalam hal apa, mewariskan agama. Zakaria, ke Nabi Yahya, dan seterusnya. Ya. Terus sahabat Nabi di depan Nasrani, sahabatnya dengan orang Nasrani Najron, sahabatnya Nabi di Perang Uhud, sahabatnya Nabi di Hamraul Asad. Ya, kita belum bahas yang ini. Ya. Yang Hamraul Asad, yang terakhir nanti, perang terakhir pasca Perang Uhud. Ya, di ayat yang ke-172. Itu kira-kira kalau pakai yang ini. Saya semuanya tentu ada baiknya. Saran saya sih yang baik adalah untuk mengingat nanti kapan hari nanti kita detailkan lagi secara mendetail. Yang saya suka adalah yang sabdat atau yang istifa yang tadi. Itu yang dua untuk memudahkan isi dari surah Ali Imran. Yang istifa yang di sini. Saya belum selesai yang di sini karena tulisannya kecil-kecil, harus buka dua, jadi ada waktu tadi belum selesai, tapi insya Allah besoklah saya selesaikan, terus saya kirimkan kalau sudah apa namanya benar ya, sudah selesai. Oke, ini belum dulu. Kalau kita pakai yang ini, yang bird eye atau yang dulu saya kirimkan dalam bentuk apa namanya itu PPT ya, PowerPoint itu polanya kayak begini. Jadi coba saya masih ada enggak ya? Apa namanya itu ya? Lupa saya. Coba saya cari kayaknya itu di slide. Sorry sebentar. Ali Imran.
Oke, kalau kita lihat di sini, ini kita sudah masuk. Ini kalau ini lebih mudah karena ini ring composition-nya. Jadi kelihatan sekali ayat 1 sampai 9 temanya ini, terus dikaitkan ini karena kita belum bahas, masih susah menjelaskan. Saya skip saja. Nanti kalau sudah selesai ring composition wajib kita diskusikan in detail. Untuk saat ini masih belum, susah kita mengingatkannya. Nah, ini 10 sampai 14 ini juga masih belum. Jadi masih susah untuk mengingat. Ya. Yang 15 ini juga masih belum bisa kita membahas untuk yang ring composition karena banyak poin yang belum selesai. Yang ini sudah selesai. Misalnya ayat 21 sampai 32 intinya tentang peringatan, tahdzir atau warning. Ayat 117 sama 20 juga warning. Masih ingat tentang bitona, ya. Terus makar mereka itu akan gagal, ya. Mereka tidak mungkin akan bisa memberikan mudarat kepada kita. Syaratnya cuma satu, harus sabar dan seterusnya itu. Ya, nanti kalau kita sudah membahas, mesti jauh lebih mudah kita mengingatnya. Ya. Misalnya, terus ayat 33 berkenaan dengan pelajaran yang bisa kita dapatin dari sejarah dari Nabi Adam, Nuh, Alu Ibrahim, Alu Yun dan seterusnya itu ya. Misinya Nabi Isa di sini juga sama. Kita juga mendapatkan pelajaran dari sejarah, jadi sama, dan seterusnya. Saya sengaja belum membahas yang mind map ini, nanti kalau sudah selesai 200 ayat, kita pastikan kita akan membahas ini, ya, yang mind map. Tapi untuk kemudahan, kita mengingat isi dari surah Ali Imran, saran saya pakai yang 2 tadi. Yang satu dari disertasi tadi, yang kedua yang gambar belakang yang ada 10, yang fokusnya sabar. Jadi mudahnya adalah Ali Imran itu tentang istifah atau tentang sabar. Nanti saya detailkan lagi lebih detailnya, lebih jelasnya. Jadi sekarang dibaca-baca dulu lah yang tadi sebenarnya saya sudah kirimkan ke KH, tapi jangan disebarkan dulu lah yang main web KH. Saya selesaikan dulu yang tinggal sedikit yang dari disertasi. Setelah itu silakan kalau mau di-share ke yang lain ya. Oke, itu untuk sementara. Ada yang mau objection, ini apalah yang untuk main web dulu sebelum kita masuk ke tafsir. Ini kena datang apa KL ni doktor. 5 hari bengkel untuk mind map. Masya Allah. Seharusnya ialah kalau dapat dibincangkan. Tapi insya Allah agak mudah karena tadi masih kelihatan agak banyak gambar-gambarnya, mungkin agak pening. Tapi nanti kalau misalnya karena itu kan jadi rujukan. Tapi nanti kalau kita bahasakan yang lebih simpel, insya Allah jauh lebih mudah. Tapi kalau terlalu banyak gambar tadi memang akan membingungkan karena 10 gambar. Nanti dilihat yang poin utamanya tentang apa jauh lebih mudah. Ya. Don't worry, Kak, insya Allah mudah. Dan yakin bahwa kata Allah SWT, walaqad yassarnal Qur'an, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quranul Karim. Dan kita yakin dengan itu. Ya. Jadi insya Allah nanti kalau sudah selesai kita petakan lagi. Atau mungkin minggu depan insya Allah, atau kapan? Besok ya. Besok sudah selesai itu. Tinggal yang nanti malam saya selesaikan yang tesis itu, nanti terjemahnya sudah mudah insya Allah. Oke, kalau tidak ada kita masuk ke sini. Assalamualaikum doktor, saya nak tanya soalan. Sebenarnya saya berminat dengan bila doktor cakap yang bila ada kata-kata kuliah ayuhal kitab tu, ada 6 ayat bagaimana doktor dapat kesimpulan yang mengatakan su'ul Masir. Sekali lagi ya, saya tidak bikin mind map. Saya cuma ngambil nyari-nyari dari berbagai resource yang bisa saya dapatkan. Habis itu terjemahannya. Jadi sama sekali bukan kata-kata saya. Jadi saya
cuman menerjemahkan. Kita lihat lagi ya, saya dah hafal. Mana tadi? Sebentar. Nah, ini, Ya, oke. ya nih. Telaan terhadap Nasrani Najron karena ketiadaan iman kepada Nabi dan peringatan akan su'ul masir, akhir kembali yang buruk. Masir itu maknanya dua sebenarnya. Wa ilayyal masir, kata Al-Quran ya. Masir itu makna pertama adalah ujung dari sesuatu. Ya. Jadi kalau end of apalah itu namanya dari kata itu diambil. Karena itu masir biasanya kita terjemahkan dengan final written. Karena dia yang paling terakhir sudah. Wa ilayyal masir, Allah kita kenapa di dalam Al-Quran disebutkan wa ilayyal masir? Hanya kepadaku, kata Allah, al-masir. Karena semuanya nanti akan kembali kepada Allah SWT, ujungnya. Jadi dia yang final written kita. Maksud yang pertama. Masir yang kedua, itu dari kata soro yasiru artinya menjadi. Ai asbaha. Jadi masir sebenarnya adalah proses perubahan kita dari hari ke hari yang sampai terakhir itulah keadaan kita yang paling terakhir. Jadi di dalamnya menunjukkan proses evolving, yang pertama. Yang kedua ada proses perubahan diri kita yang terus-menerus. Ada perubahan. Dan nanti pada saat yang paling terakhir, perubahan kita yang paling terakhir itulah yang nanti kita akan menghadap kepada Allah. Jadi mestinya kita ini sadar bahwa kita ini akan bertemu dengan Allah. Dan kita harus berubah setiap hari. Berubah lebih baik. Kenapa? Karena nanti kepada dia nih akan kembali. Ini bisa dikaitkan dengan konsep husnul khotimah atau konsep husnul aqibah kalau di dalam Al-Quran. Jadi samalah seperti begini. Misalnya saya mau ketemu, saya mau diundang KH. Wah berarti masirnya saya KH. Berarti saya harus persiapan nih. Karena saya saat ketemu kepingin yang paling terbaik. Itu maksudnya. Jadi sama, kalau orang menyadari ilayyal masir, ya, maka dia akan melakukan proses evolving ya, atau proses transformasi yang menuju ke kondisi yang paling terbaik. Ya, itu kesadarannya mestinya ketika Allah menyatakan wa ilayyal masir. Nah, penulis mind map ini menyebut su'ul masir. Berarti tempat kembali yang paling terbaik, final return yang paling terbaik, yang paling terburuk, yang paling terburuk karena su'ul masir. Nah, Nasrani Najron setelah debat 3 hari sebenarnya sudah terbantahkan semuanya, argumentasi mereka kalah, tapi mereka tidak berubah. Sampai karena mereka stabil, Nabi menuntut mubahalah. Mubahalah itu sebagai petunjuk stabilnya seseorang. Mestinya orang itu kalau sudah merasa kalah pendapatnya, ya mestinya dia menerima kebenaran. Tapi dia tidak mau, ya karena itu Nabi kalau sudah mentok dalam Islam ya udah mubahalah saja lah. Nah, karena itu disebut dengan su'ul masir. Dan Quran memanggil mereka dengan 6 redaksi, ya, untuk agar mereka lebih baik lagi dan seterusnya, peringatan terhadap mereka sebenarnya. Nah, ungkapannya diungkapkan dengan 3 ini. Menarik ya, 3 kul dan 3 ya. Kalimatnya itu kul ya, sama ya ahlul kitab di surah ini 64, 65, 70, 71 dan 99 dan 899. Nanti kalau kita sudah terakhir kita ngingatin lagi. Ini harus didetailkan. Ini redaksi yang pertama tentang apa? Minimal clue-cluenya saja. Sehingga kita masih ingat apa saja. Ya. Jadi dipanggil dalam kaitannya dengan apa orang diingatkan tentang hal apa ahlul kitab di 6 redaksi yang ada di dalam surah Ali Imran. Begitu kira-kira kenapa kok disebut dengan su'ul masir. Oke, kalau kita lanjutkan ke Ali Imran ayat ke-130 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin wa atii'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Ayat ini ada 2 polanya. Rata-rata para mufassirin menyatakan memang ayat ini seperti sesuatu yang fresh. Seakan-akan ada kaitannya dengan ayat yang lain.
Jadi ini seperti selingan saja, seperti dikasih bahasan yang baru oleh Allah SWT. Jadi kayak new topik lagi lah, kira-kira begitu. Ada juga yang menghubungkan enggak, karena dikaitkan dengan misalnya ini pendapat yang memang cukup enggak banyak, Imam Qofal saja yang memiliki pendapat. Misalnya dia menyatakan bahwa biaya perang Uhud dari kalangan orang musyrikin itu dengan cara riba. Jadi mereka membiayai itu dengan, oke, saya hutangin untuk perang, tapi nanti double ya, bayar kembalinya. Itu ongkos yang mereka gunakan untuk peperangan Uhud dari kalangan orang musyrik itu, orang kafir Quraisy itu dengan menggunakan pola riba. Ya. Makanya kemudian ayat ini jangan sampai orang Muslim melakukan hal yang sama, membiayai perang dengan cara menghutangkan uang, tapi dengan cara yang riba. Itu lihat keterkaitannya ke sana. Ya. Itu beberapa hal yang bisa kita lihat. Sekarang kita lihat dulu riba ini menarik ya. Jadi kita tahu riba itu mirip sekali dengan perdagangan, dan karena itu memang bahkan di dalam Al-Quran kata riba itu dikaitkan dengan perdagangan. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan baik atau jual beli, dan Allah mengharamkan riba. Nah, yang menarik, masyarakat Quraisy itu masyarakat pedagang. Ya, karena itu riba itu sudah menjadi bagian yang mendarah daging buat mereka. Ya karena mereka ini masyarakat pedagang, orang datang ke sana juga untuk selain untuk kepentingan religius, kegiatan keagamaan, mereka juga melakukan perdagangan di sana. Jadi dia menjadi bisnis distrik lah kira-kira kalau untuk masa sekarang. Ya, sehingga makanya ramai, ada seni, ada macam-macam, sama lah seperti daerah-daerah yang menjadi sentral bisnis kayak KL, lah mesti begitu. Lah mesti ada banyak mulai klub-klubnya dan segala macam. Namanya resiko dari menjadi bisnis distrik itu mesti begitu. Ya, meskipun tidak harus begitu, tapi Mekah gambarannya begitu dulu. Dan karena itu riba sudah bagian yang kental sekali pada masyarakat. Maka ayat ini turun menarik untuk masyarakat tapi surat ini surat Madinah. Jadi riba bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat Makkah. Masyarakat Madinah petani, tapi dalam pertanian tentu saja tetap ada ada barter, ada dan seterusnya, ada utang piutang, itu yang nanti dilihat ya. Karena riba ini bagian yang sudah mendarah daging di masyarakat orang Arab ya, meskipun Madinah agak sedikit berbeda konteksnya, tapi kan masyarakat Madinah itu awalnya juga sebagian kan berasal dari masyarakat Makkah. Nah, karena itu pengharaman riba itu sebagaimana dijelaskan oleh Sewa Bazuhaili dalam tafsir Al-Munir, itu mengalami tahapan, dan itu bagian dari kebijaksanaan ajaran Islam. Sesuatu yang sudah berurat berakar itu memang cara pengharamannya tidak sekaligus, biasanya tadarruj. Khomer misalnya, tidak langsung. Kenapa? Karena kalau sesuatu itu sudah amat sangat dalam, langsung kita haramkan seketika, orang terjadi penolakan. Karena itu harus pelan-pelan. Ya, sama seperti orang Arab itu minum sudah kayak orang Jerman minum. Ya, saya masih ingat dulu waktu saya di Filipina, itu menarik di Filipina. Jadi saya tinggal di internasional dome-nya. Jadi kita campur sama berbagai orang. Jadi untuk warga, untuk student dari Germany boleh minum bir gitu di dalam kamar. Kita untuk Asian student. Jadi kenapa? Karena mereka tidak bisa lepas dari minuman gitu. Menarik ya, kata orang itu saja tahu ya.
Jadi sama dengan khomer yang juga bertahap di dalam Al-Quran, riba juga bertahap pengharamannya. Nah, Syawaba Zuhaili melihat dari tartib nuzul itu dibedakan menjadi 4 tahapan. Ya, surah yang kita kaji itu berada di tahapan ketiga. Ya, surah yang kita kaji ini Ali Imran ayat 130. Tentang riba pertama kali itu di surat Ar-Rum. Ya, ini jadi pembuka diharamkannya riba dan kenapa kita harus menjauhi riba. Wa ma ataitum min riba liyarbua fi amwalin nas fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahu fa ulaika humul mudhifun misalnya. Ya, cuman dijelaskan saja masih nadanya masih belum keras, masih. Jadi apa saja yang kamu dapatkan dari harta riba, ya mungkin nanti dapat tambahan hartamu. Sebenarnya tidak dapat tambahan di sisi Allah itu. Ya, dan seterusnya, masih begitu nadanya. Singkatnya. Yang kedua, ini tentang turun di Madinah, menceritakan perilaku Yahudi yang memakan riba, ya dan dihukum oleh Allah. Ya, ini sudah mulai An-Nisa 60 sama 61, nadanya lebih keras lagi. Tahapan kedua. Tahapan ketiga kita sekarang. Ya, sudah dilihatin. Haramnya jangan, sudah redaksinya sekarang sudah la ta'kulur riba. Ya, sudah la ta'kulur riba. Di ayat ini lihat, enggak begitu redaksinya. Wa ma ataitum riba liyarbua. Kalimatnya berbeda. Di ketiga sudah muncul larangan yang sifatnya pasti. Lihat, redaksinya sudah menyatakan la ta'kulur riba. Ya, jangan makan riba, mengkonsumsi riba misalnya. Dan sudah dikasih konsekuensinya dan seterusnya ya. Baru tahapan keempat makin keras ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Keras sekali sudah nadanya. Ya, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallah. Wah, kalau kamu tidak berhenti, Allah mendeklar perang. Wow, udah makin keras. Makanya dia surat yang paling terakhir. Jadi ada nada yang makin seperti itulah juga. Nah, ini kalau orang yang sudah tenggelam dalam maksiat, ya pelan-pelan. Jangan kemudian caranya kita mendakwai juga sama. Jadi ada proses tadarruj, ya, tadarruj. Dengan orang baru convert ke Islam langsung disuruh sholat 5 waktu misalnya, mungkin dia belum bisa, ya, it's okay meskipun dia hanya sholat zuhur dulu dan seterusnya. Orang akan mengalami perubahan pelan-pelan dan seterusnya. Ya, jadi kita harus tahu kalau orang itu sudah kalau dia sudah sangat masuk ke dalam sesuatu, maka untuk mengeluarkannya itu juga butuh pentahapan. Ya. Sama seperti inilah orang yang kena drug, ya juga harus rehabilitasinya juga harus tadarruj, harus ada stages-nya, harus ada tahapan. Ya. Itu tambahannya dulu sebelum kita masuk. Jadi ini kita berada di tahapan ketiga dari proses pengharaman. Ya, oke. Kita masuk konteksnya ayat ini. Saya ambil dari Imam Qurtubi. Kata Imam Mujahid, iya ya saya sebenarnya saya pernah memberikan 8 poin agar kita dapat menyatakan kayaknya kemarin saya bilang ya. Saya tidak tahu beberapa hari ini saya sering lupa kan. Ada menyatakan efek COVID, benar kah? Saya tidak tahu. Lupanya lucu-lucu ya. Kayak kemarin itu saya mestinya ngisi kajian ba'da subuh di masjid A, tapi saya datang ke masjid B. Jadi sudah sholat rakaat pertama subuh, baru saya sadar, Masya Allah, hanya saya berhenti, lari ke masjid yang B. Ya Allah. Nggak tahu kenapa bisa lupa-lupa yang ada, nggak tahu lah. Kata teman, mungkin efek COVID, enggak lah. Efek yang sudah tua berarti sudah mau kena Alzheimer atau apa, nggak tahu saya. Jadi seingat saya pernah bilang saya mau menjelaskan 8 hal yang harus dipegangi agar kita mendapat tahu penafsiran itu baik atau enggak. Saya pernah enggak? Dari Syekh Yusuf Qaradawi, Kak. Atau belum? Kalau belum, saya tolong diingatkan. Saya mungkin besok saya tambahi itu karena itu penting banget untuk kita melihat ya, biar
kalau misalnya menemukan apa namanya bacaan atau apapun atau kajian atau apapun, jadi kita bisa menilai kira-kira tafsir ini tepat, kira-kira begitu. Ya, jadi dilihat dari 8 hal. Ya, menurut Syekh Yusuf Qaradawi yang itu bisa kita jadikan pedoman. Oke, kita langsung saja. Mujahid menyatakan kanu yabi'unal bai' ila ajalin. Fa idza halal ajal zadu fis saman ala ayu akhiru. Dulu orang-orang itu kalau jual beli ya, terus misalnya dia menjual barang. Kalau sudah jatuh tempo dan belum membayar dia, maka boleh diakhirkan tapi bayarannya dinaikkan. Ya. Apalah misalnya seperti kredit ya. Kita membeli misalnya harga barang itu katakanlah 100 ringgit. Kemudian mestinya sudah selesai nanti pembayarannya di bulan Oktober. Tapi begitu sampai Oktober kita datangi, ternyata dia belum bisa membayar. Terus penjualnya bilang gini, oke lah, tidak apa-apa, tapi saya naikkan. Nanti kamu bulan depan, yaitu November, you boleh melunasi, tapi hutangmu menjadi 120, katakanlah. Nah, ceritanya begitu dulu. Itu tradisi yang berlangsung di masyarakat orang Arab. Ya, turunlah ayat ini kemudian. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafam mudha'afa. Ini yang nanti disebut dengan kalau dalam jual beli namanya riba fadl ya, atau kalau dalam hutang piutang namanya riba nasi'ah istilahnya ya. Jadi itu konteksnya saat itu. Atau kalau ini dari tafsir Qurtubi ya, atau kalau kita lihat dari Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala nahiyan ibadahul mukmin an ta'atir riba wa aqlihi ad'afa mudha'afa kama kanu yaquluna fil jahiliyah, sama idza halla ajalud dain, kata Ibnu Katsir. Ya, sama kalau ada orang hutang imma yaqtiya wa imma ayyurbi. Dia boleh membayar melunasi atau dia mau nambah lagi, mau waktunya diperpanjang. Fa in qadahu, kalau dia membayar langsung ya sudah selesai, tapi wa illa zadahu fil muddah. Tapi kalau dia tidak mau membayar hutangnya karena belum punya atau oke lah nanti sampai, tidak apa-apa, muddahnya, waktunya, periode pembayarannya ditambah. Tetapi juga ditambah zadahul akhir fil qadar. Jadi terus gitu, dan nanti nambah setiap tahun berubah lagi, setiap tahun ditambah lagi. Itu disebut dengan ad'afam mudha'afa. Farubbama tadha'afal qalil hatta yasiru katsiran mudha'afan, kata Ibnu Katsir. Awalnya hutangnya kecil, tapi karena oke, kamu tidak bisa bayar, tidak apa-apa, bulan depan, ya, tapi tambahannya segini, terus bulan depan, setiap tahun berubah lagi, tambah banyak, apa sampai seringkali tadha'afal qalil, ya yang sedikit kemudian berlipat-lipat, hatta yasira katsiran, sampai kemudian menjadi banyak, mudha'afan, berlipat-lipat kemudian. Karena itu Allah kemudian memerintahkan hambanya untuk bertakwa, ya, untuk takut kepadanya, tidak ikut itu agar mereka berbahagia, dan kemudian diperingatin oleh Allah wattaqun naral lati. Ya. Jadi ayat ini konteksnya begitu kalau kita lihat dari tafsir Qurtubi dan tafsir Ibnu Katsir. Nah, yang kedua ini sebagai tambahan sebelum kita masuk ke perkata, riba itu kencang sekali ya di ayat yang terakhir tadi. Allah mendeklar bahwa mereka akan diperangi oleh Allah SWT. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallah. Ya, fa'dzanu biharbin minallah. Ini sangat keras sekali. Wal harb yu'dzinu bil qatl. Perang itu berarti diizinkan untuk apa? Membunuh. Ya, seakan-akan Allah berkata, illam tattaqur riba ruzimtum faqtiltum. Ya, kalau kamu tidak takut riba, menjauhi riba, ya diperangi, dibunuh. Fa'amarakum bitarkir riba li'annau kana ma'mulan bihi indahum. Ini beberapa hadis yang menakutkan, hanya sekedar tambahan saja. Rasulullah SAW misalnya menyatakan ada ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar. Ya. Qala ya Rasulullah wa ma hunna, 7 dosa besar yang merusakkan. Ya. Al-mubiqat. Kata dia, apakah itu ya Rasulullah? Rasul menyatakan asyirku billah, nomor 1. Yang kedua sihir. Yang ketiga bunuh jiwa.
yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar, makan riba. Ya, makan hartanya anak yatim. Ya, berpaling pada hari peperangan, malah lari dia. Qadzaf, perempuan yang baik-baik di qadzaf. Ini yang paling sering tidak sadari dalam perbincangan. Ini yang terakhir ini loh, yang sangat menakutkan. Riba tentu menakutkan, ya. Tapi yang sering menuduh perempuan baik-baik itu melakukan perzinaan, itu bahaya. Itu seringkali kita ngomong begitu itu. Misalnya kita ngelihat ada bapak tetangga, teman atau apa, ya ketemu di hotel, terus kita nuduh kayaknya dia selingkuh deh. Kayaknya dia itu bahaya, enggak boleh, itu namanya qadzaf. Ya, meskipun hanya sekedar omongan dengan teman kita, stop untuk qadzaf. Kalau dia mukminah, udah jangan hindari, jangan sampai itu. Itu ada 7 hal kata Rasulullah SAW sebagai bagian dari dosa besar. Oke. Bayangkan riba masuk di antara 7 itu untuk menunjukkan parahnya riba. Ya, Rasulullah SAW juga menyatakan akilar riba. Kata Rasulullah, Allah melaknat, la'ana Rasulullah, Rasul melaknat siapa orang yang makan riba. Masya Allah, ya, orang yang memberi makan dari harta riba, penulisnya riba, saksi riba dalam transaksi riba. Rasulullah menyatakan sawa, mereka semuanya sama, kata Rasulullah SAW. Ya, selanjutnya Rasul SAW menyatakan, iya ya wadzunub alladzi la tukfar. Ya, dosa yang tidak bisa disembuhkan. Ya, kata Rasulullah SAW apa? Al-hulul. Ya, faman gholla. Yang kedua adalah, saya singkatkan sajalah, pemakan riba. Dosanya tidak diampuni. Yang ketiga lagi, riba itu adalah ya punya 73 pintu. Dan pintu yang paling terjeleknya atau pintu yang paling terkecilnya dosanya adalah ada 73 pintu dosa maksudnya ya. Dan yang paling terkecil adalah sama dengan apa? Seorang yang menikahi ibunya sendiri. Oh, itu sudah jelek banget untuk menunjukkan jeleknya riba. Masya Allah ya, Masya Allah itu sekian banyak hadis yang untuk menunjukkan jeleknya riba. Oke, mari kita lihat sekarang ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba. Janganlah kalian makan riba. Oke, ayat ini diawali dengan nida untuk menunjukkan apa? Sekali lagi, dulu pernah berulang-ulang kita bahas ya. Nida untuk menunjukkan kasih sayangnya Allah SWT. Kan Allah memanggil kita, yang memesrai kita, terutama orang beriman, karena Allah senang atau cinta dengan orang beriman, karena itu kita dipanggil satu dengan ya ayyuha ini untuk satu menunjukkan keagungan. Ya, kita sudah pernah bahas, saya tidak mengulang lagi. La ta'kulur riba, janganlah kamu memakan riba. Ad'afa mudha'afa. Ad'afa mudha'afa itu nusibah alal hal. Mudha' ada yang baca mudha'afa, ada yang baca mudha'afa. Ya, mudha'afa. Mudha'afa itu mengandung isyarat takror, pengulangan, takrorut tad'if. Ya, pelipatan. Ya, aman ba'da'am, tahun demi tahun. Kamakan yasna'un, sebagaimana mereka dulu melakukannya. Jadi, mana yang pertama ada afan itu ya pelipat gandaan seperti tadi itu. Dilipatkan apa namanya? Hartanya atau hutangnya atau ini karena ada ada ketidakmampuan tadi ya, sehingga waktu kemudian yang diperjualbelikan. Riba allati kanatil arab tudha'ifu fihi tain. Ya, riba di kalangan orang Arab awalnya itu ya melipat gandakan hutang itu. Fakana talib yakul. Ya, misalnya orang yang menghutang ia akan berkata, "Taqdi am turbi?" Kamu mau melunasi atau mau menambah, memanjangkan. Ya, atau memanjangkan, menambah. Tidak mau melunasi. Kama taqaddama fil Baqarah, sebagaimana yang dulu dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah. Jadi seperti konteks tadi itu. Jadi kalau ada orang berhutang, kemudian kamu melunasi atau enggak? Kalau dia enggak mau melunasi, enggak apa-apa. Tetapi kemudian ditambah. Itu namanya ad'afam mudha'afah. Maksudnya begitu. Ya. Sehingga kemudian ada pengulangan, ada pelipat gandaan,
aman ba'da am, sampai tahun demi tahun makin besar makin besar. Ya, fadallat hadil ibarah al-muakkada ala sun'ati fi'lihim wa qubhi. Ini isyarat untuk menunjukkan apa? Jeleknya perbuatan tersebut. Ya. Dan itu disebutkan apa? Tadhaif itu secara khusus ada pelipatan. Ya. Karena makanya salah satu logikanya adalah karena dia menjual waktu. Karena mestinya 1 bulan dikasih waktu 2 bulan. Nah, jadi seakan-akan dia menjual waktu itu, padahal waktu punyanya Allah. Dia jual untuk meningkatkan pemasukannya. Itu yang enggak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afam mudha'afah. Dilipat-lipatkan. Sekarang kita lihat tafsir Ar-Razi. Yang pertama, kan ar-rajul fil jahiliyah idza kana lahu ala insanin mi'atu dirham. Kata Imam Razi dalam tafsirnya, dulu kalau seorang laki-laki di zaman jahiliyah itu, ya, misalnya dia punya hutang 100 dirham. Kalau sudah jatuh tempo al-ajal, fa idza jaa al-ajal, kalau dia sudah due untuk membayar, walam yakunil madyun wajidan bidalik mal, qala zid fil mal hatta azida fil ajal. Farubama ja'alahu mi'atain. Kalau dia punya hutang 100 dirham, terus dia tidak bisa membayar, kata dia, oke, kamu harus menambahi saya, nanti tambahin jadi 200. Summa idza halal ajal atsani fa'ala dzalik. Kalau nanti sudah ketemu waktunya keduanya, kamu bayar 200. Kalau dia tidak bisa lagi, nambah lagi 100 lagi, jadi 300. Sehingga sampai jadi banyak. Ya, sehingga fayakhudhu bisababi tilkal mi'ah ad'afa fa hadha huwal murad min qouli ad'afa mudha'afa. Jadi dari 100, dulu di zaman jahiliyah ada orang hutang 100, jadi nanti bisa jadi 1000. Karena 100 jatuh tempo jadi 200, jatuh tempo lagi, ya. Jadi kalau sudah due-nya lagi, overdue lagi, dapat lagi 100 lagi. Overdue lagi, dapat 100 lagi. Itu yang menurut Ar-Razi sebagai ad'afam mudha'afah. Ad'afam mudha'afah. Jadi bahkan dilipat gandakan sama dengan mi'ah. Jadi dapat 100 dirham, tambahannya 100 dirham lagi. Tambahnya 100 dirham lagi. Karena itu disebut dengan ad'afam mudha'afah. Itu kalau di tafsir Ar-Razi. Ya, secara singkatnya. Allah kemudian mengingatkan dengan kata takwa, mengaitkan jual beli atau riba itu kemudian dikaitkan dengan ketakwaan. Kita diingatkan oleh Allah, wattaqullah fi amwalir riba fala ta'kuluha. Kata Imam Qurtubi ya, di tafsirnya. Hati-hatilah, takutlah kalian kepada Allah dalam harta riba dan jangan memakannya. Ya, kalau kata Ar-Razi di sini wattaqullaha la'allakum turhamun, i'lam anna ittiqa'allahi fi hadan nahyi wajib. Takwa kepada Allah dalam hal larangan ini dan tidak mengkonsumsi riba adalah wajib. Wa innal fala wa annal fala yatawaqqafu alaih. Kenapa? Karena kebahagiaan itu syaratnya di situ, berhentinya di situ. Ya kalau kita tidak makan riba tidak akan kita dapat al-fala. Falau akala walam yataki zalal fala. Kalau orang makan harta riba dan dia kemudian tidak bertakwa, ya maka hilang, tidak akan ada kebahagiaan lagi. Wadatan sisun ala an riba minal kabair minas shaghair. Ini juga menjadi nasnya, menjadi ketentuan dari Allah SWT bahwa riba itu termasuk dosa besar. La minas shaghair, dan dia bukan termasuk dari dosa kecil. Ya, dari dosa kecil. Ya. La'allakum, jadi tadi setelah Allah mengingatkan jangan makan harta riba, ya, la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah, ya, dengan cara berlipat-lipat itu Allah mengingatkan dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum taqaddam surat Al-Baqarah, ya misalnya la'allakum tuflihun. Benar ya. Jadi kalau kita perhatikan di ayat ini, ya, la'allakum tuflihun, kita perhatikannya. Jadi al-falah dikaitkan dengan riba, ya, dengan menjauhi riba. Oke. Jadi kan falah itu, ya, falah orangnya disebut dengan muflih, ya, muflihun, kebahagiaan. Gambarannya kan
dulu kita bahasnya ada fallah, kalau pakai dua, fallah artinya petani. Petani yang gambarannya mulai dari menanam benih sampai masa panen. Ya, terus dia sekarang masa panen, namanya fallah. Jadi di dalam kata fallah itu menunjukkan ada usaha yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukan sampai kemudian dia mendapatkan hasilnya. Namanya fallah. Jadi kebahagiaan saat usaha kita itu berakhir dengan hasil. Ya, samalah kalau kita bekerja terus saat weekend itu fallah. Karena kita kemudian mendapatkan salary, mendapatkan hasil dari apa yang kita lakukan. Kalau misalnya orang sekolah ya dari awal dia enroll kemudian menjadi graduate. Nah, saat graduation day itu namanya kebahagiaan yang Al-Qur'an menggunakan istilah dengan falah. Falah. Jadi kebahagiaan yang didapat setelah orang melakukan usaha, setelah orang melakukan pekerjaan. Okay? Nah, menarik karena apa? Karena riba itu maunya kan sama, orang bekerja. Ini kan mirip. Ya, jadi ada misalnya ada jual beli atau bisnis itu kan maunya kita mendapatkan laba, mau dapat untung. Ya, mau dapat laba. Tetapi kalau kita pakai jual beli yang normal, lama dapatnya. Masih kita dapat laba misalnya oke, 1 ringgit, 5 ringgit, terus sedikit lama. Ya. Tetapi ada cara yang cepat. Ya. Seemingly dia bisa menghasilkan harta yang cepat. Namanya riba. Nah, kalau riba, kesannya kita akan dapat cepat labanya itu. Ya, dapat uangnya lebih cepat. Ini kan perasaannya begitu. Godaan setan itu lebih cepat. Nah, asumsinya kalau laba berarti dapat lebih cepat, berarti saya singkatkan, laba itu berarti dapat dolarnya lebih cepat, ya. Ini dapat dolarnya lebih lama. Karena dia tidak menggunakan cara lebih lama, ya. Karena tidak riba, karena kan begitu polanya. Yang secara kasat mata yang kita lihat itu polanya begitu. Kalau orang tidak menggunakan riba, ya lama itu. Apalagi setan godanya begitu. Nah, maka orang ini yang tetap tidak mau menggunakan cara riba, misalnya ya dalam perdagangan, ya, maka dia tentu akan tergoda. Waduh, yang di sana cepat dapatnya dan seterusnya. Al-Quran menggambarkan kalau kamu dalam berdagang, ya, orang mukmin atau dalam apapun kamu tidak mau, kamu menghindari riba, ya, meskipun terasa lebih lama dan seterusnya, ya, itu yang disebut dengan takwa di dalam menjauhi riba, maka kamu nanti yang akan menjadi falah. Kamu akan mendapatkan falah, ya, mendapatkan kebahagiaan, dan kamu menjadi muflihun. Itu maksudnya. Karena tuntut lama. Ya, saya kasih contoh misalnya ya, di Australia misalnya atau semua di negara-negara yang harga rumah mahal. Ya, semua orang Islam di Australia hampir kalau beli rumah ya kredit 25 tahun, mortgage semuanya. Karena tidak mampu membeli cash. Gara-gara Cina, kata dosen saya itu, saya tidak mampu beli rumah, kata dia. Kenapa? Gara-gara Chinese, kata dia. Sorry, bukan mau rasis, karena dulu Australia membuka diri untuk orang asing membeli tanah dan seterusnya, rumah, properti. Akhirnya orang-orang kaya dari Hong Kong pada membeli dan kemudian menjual lagi, karena itu harga rumah kemudian melambung, properti mahal sekali. Itu yang menjadikan kemudian kenapa properti di Australia mahal, karena dikuasai oleh Chinese dari Hong Kong itu. Ceritanya begitu. Katanya, saya tidak tahu persisnya. Tapi yang menarik, kalau kita pikirkan, itu susah orang Islam. Satu sisi, dia tidak mau menggunakan jasa konvensional bank. Karena kalau menggunakan jasa mortgage, berarti yang tersedia adalah dari konvensional bank.
Dan kalau tidak begitu, dia nggak bisa punya rumah, karena untuk beli cash nggak mungkin, kalau dari gaji itu nggak mungkin. Ya. Sehingga, nah sementara sebenarnya sudah ada Islamic Bank, tetapi ininya lebih tinggi, yaitu celakanya. Mestinya Islamic Bank itu harus minimal sama lah dengan konvensional bank, atau bahkan syukur-syukur lebih rendah. Celakanya selalu lebih tinggi. Itu yang tidak menarik ya. Saya tidak tahu di Malaysia kayak apa, tapi hatta di Indonesia seperti hari ini pun juga begitu. Kalau kita menabung di bank konvensional dengan nabung di bank syariah, itu lebih menguntungkan menabung di bank konvensional karena rate-nya lebih tinggi dan sudah fix lagi. Sementara di bank syariah ngomongnya tidak fix, tapi kenyataannya sudah fix. Sudah fix semuanya sebenarnya, tapi lebih rendah rate-nya. Jadi gimana orang mau melihat itu sebagai falah, kan begitu. Pertanyaan saya, asumsinya kalau syariah bank itu benar-benar benar Islami, maka bertahan di syariah bank itu nanti akan menjadikan kita muflihun. Celakanya bagi orang yang ngerti Islamic Bank itu diketawain kita, karena hakikatnya Islamic Bank ya seperti teman saya, sama persis Pak Yahya, kata dia, Islamic Bank dengan konvensional bank, kata dia. Saya tidak tahu Malaysian experience, tapi di Indonesia, kata dia, sama, bahkan even worse, kata dia. Even worse, kata dia, karena penipuan semuanya di dalamnya, kata dia. Dia menggunakan di dalam, katanya, transaksinya syariah, tapi kalau tahu bagaimana uangnya nanti ditaruh di mana dan seterusnya, itu sama saja dengan konvensional, kata dia. Maka kata dia jauh yang, bahkan kalau dipikir lebih dalam, kata dia, lebih Islami yang konvensional daripada yang tidak konvensional. Saya tidak tahu ya, saya tidak mau bicara masalah perbankan. I'm not an expert in that field, jadi saya takut salah. Tapi beberapa itu menyatakan demikian. Saya hukum fisiknya saja, karena saya tidak tahu, ya sudahlah, namanya syariah, ya udah saya tabung syariah. Ya. Tapi bagi orang yang mungkin tahu, ini yang menjadi PR kita besar. Ya. Karena banyak bank syariah itu cuma kedok. Ya. Karena itu ramai, semua bank, kalau di Indonesia semua bank membuka bank syariah. Coba, apakah karena mereka ingin menerapkan syariah Islam dengan baik dalam aspek ekonomi? Ya enggak lah, karena dia mendapatkan keuntungan saja. Namanya bank, ya mikirnya dia dapat untung. Itu yang menarik. Saya kira kan Malaysia menjadi rujukan kalau kita bicara tentang Islamic banking, ya, karena salah satu tak ada doktor, tak, Islamic banking Malaysia pun sama, even worse. Itu yang kita nangis mikir itu. Jadi kan ribet. Saya tidak pernah misalnya nabung di bank yang katanya mudorobah, itu rate-nya pernah naik atau pernah turun, tidak pernah, fix terus. Terus ini apa namanya? Jadi tidak benar ya. Jadi ya Allah, tidak tahulah saya. Jadi misalnya yang di Doktor punya line ke Mak Ha punya line ni? Saya pun nak tanya soalan yang sama. Saya punya line ke doktor punya line? Maksudnya doktor lah. Doktor terkeluar? Maknanya kita nak kena berhenti lah juga. Dah asar pun. Tadi pun Doktor tempat lah. doktor. Doktor yang dah lambat. Sekejap Mak Ha cek dulu dengan doktor.
Doktor kata tunggu sebentar. Mungkin, internet connection. So dia suruh tunggu, kalau boleh dia akan masuk balik. So Mak rasa, doktor dah masuk dah. Kak, saya nak tanya sebenarnya doktor. Dia ada tak pernah menjelaskan bagaimana sebenarnya dekat dalam Al-Quran yang Allah ada beritahu pasal kot-kot lah kalau ada pasal perbankan Islam ke, yang saya tahu macam apa pinjaman Qardul Hasan tu adalah yang lebih baik lah. Okey, nanti kita boleh tanya doktor later, insyaAllah. Dan Kak Ha kira memahami riba tu foundation dia. Doktor okey ke? Doktor mute, doktor mute. Doktor mute. Ya. Oke, memang nggak tahu saya sudah selesai belum, karena ada fiber optik yang di laut itu dari Batam ke Singapura itu terputus, Kak. Makanya sudah hampir ya kemungkinan selesai atau belum, tapi seringkali masih masalah di internet, seringkali nanti hilang gitu. Nggak tahu apa sudah selesai atau enggak. Oke, kembali lagi ke kita belum bahas riba ya, dan bagaimana dalam fikihnya, terus apa perbedaan di kalangan para ulama tentang riba, dan kalau riba tidak ada perbedaan, semuanya menyatakan riba adalah haram. Tapi kalau menyangkut konvensional bank dan seterusnya, mortgage, itu yang nanti terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Sekali lagi ya, bukan kita mau mudah-mudahan dalam agama ini, tapi prinsip dasarnya begini. Kita tetap harus begini ya, untuk yang riba, semuanya tidak ada perbedaan di kalangan ulama, kita haram. Cuman pada aspek detail, seperti pada sudah melihat pada perbankan, pada simpan, pada seperti tadi ya, bank modern dan seterusnya, itu yang kemudian terjadi perbedaan-perbedaan. Nanti semoga hari ini ya, entah besok atau kapan, atau besok lah insya Allah, saya tunjukkan mulai dari apa riba, terus bagaimana perbedaan pendapat, mana yang jumhur, mana terjadi perbedaan. Saran saya begini, kita tetap harus menghargai karena level kita bukan ulama dalam pengertian yang mengerti benar tentang apa riba dan seterusnya. Dan untuk riba itu tidak hanya cukup orang ahli agama, juga harus orang ahli ekonom. Doktor dah terkeluar dah lagi. So, masuk lagi Kak. Oke. Ada enggak tahu lah. Oke. Insya Allah nanti prinsipnya begini. Saya mau tunjukin perbedaannya dan kita harus respect kalau ada perbedaan pendapat. Saran saya, kalau ada perbedaan di kalangan para ulama, pilihlah yang jumhur. Jadi gitu. Itu yang lebih selamat. Jadi misalnya ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Lihat saja, kira-kira yang lebih banyak yang mana. Kalau yang mengharamkan, dilihat saja yang mengharamkan. Itu yang paling mudah. Yang kedua, kalau kita sudah expert, tahu mana dalil, lihat dari aspek dalil. Mana kira-kira, dia meskipun sedikit, tapi bagus argumentasinya, dalilnya kuat, dan seterusnya, jadi oke diikuti. Tapi untuk model yang kedua, kita butuh mengetahui reasoning-nya, dalil yang dipakai, dan seterusnya. Sekali lagi, kenapa? Karena memang dalam kaitannya dengan ilmu, tidak mesti juga yang banyak itu selalu benar. Itu maksudnya. Tapi kalau kita nggak tahu, ya udah ikuti yang majority. Itu yang paling mudah caranya. Misalnya nantinya ada banyak tokoh itu termasuk mufti Mesir dan seterusnya ya.
mantan rektor Azhar, semua yang menghalalkan, mungkin bagi rakyat Malaysia ini pasti jadi rame ya, yang menghalalkan konvensional bank. Nah ini pasti, aduh, karena Doktor, kebanyakan Kak pernah sebelum ni doktor, memang Kak tak pernah dengar doktor yang conventional bank tu ada ulama yang mengatakan dia menghalalkan. ya, Tiba-tiba ada seorang guru, dia berpendapat dan dia membawa dalil-dalil tentang halal. Kak Ya. rasa macam tak boleh nak terima doktor. Tapi lepas setahun lebih ni Kak duduk dengar tadabbur ni, ya, rupanya suara-suara, sudut pandang tu bukan asing lagi. ya, ya. Kan? So Kak looking forward doktor untuk discussion esok. Sebab nak tahu juga kan, kena tahulah, kena tahu. Ya. Karena sekali lagi untuk menentukan hukum itu ada sekian variabel. Itu masalahnya. Iya. Keluar lagi. Pada tingkat negara dan seterusnya. Sementara kalau kita misalnya ada ulama yang dia mikirnya mungkin diri sendiri dan dia tidak melihat efek sejauh itu. Itu maksud saya, kenapa terjadi perbedaan-perbedaan. Karena sekali lagi kita perbedaan terhadap hasil ijtihad itu memang sangat dipengaruhi tidak hanya oleh dalil agama, tapi juga satu, oleh pemahaman terhadap ekonomi modern, yang pertama. Yang kedua, konteksnya bisa berbeda-beda, setiap negara dan seterusnya. Itu yang menjadi perbedaan. Ya, menurut saya itu. Ada tadi yang mau komen, silakan. Oh, tidak ada. Doktor, Ya, boleh saya tanya soalan? silakan. Okey, sebenarnya saya nak tahu macam mana kalau kita nak buat Islamic banking sebenarnya, sebab kalau diorang argue yang kita mesti ada profit. Kalau tidak, susahlah, kan? Benar. Jadi sebenarnya apakah profit yang dibenarkan oleh Allah ataupun dalam Islam, dan macam mana sebenarnya kalau kita nak usahakan untuk buat Islamic bank yang sebenar-benarnya? Ya. Itu yang makanya kenapa terjadi perbedaan itu tadi. Saya asalnya dari situ. Satu begini, ekonomi yang ada pada masa Nabi adalah jenis ekonomi atau masukan perdagangan bisnis itu sangat elementer lah kalau dibanding dengan modern economic and business, current economic atau current business sekarang ini. Sangat berbeda, berbagai macamnya. Nah, karena itu kemudian kita tidak cukup hanya berbekal dengan ekonomi pada masa Nabi Muhammad untuk melihat ekonomi yang saat ini. Kita harus tahu benar, apa isi ekonomi saat ini, bisnis ekonomi runningnya kayak apa, dan seterusnya. Jadi tidak mudah, karena berbeda semuanya. Kalau dulu simpel sekali, riba itu simpel sekali zaman dahulu. Saya hutang ke KH, saya tidak bisa bayar, terus KH naikin, udah simpel sekarang. Bank sekarang tidak begitu. Kita nyimpan uang di bank, banknya gunakan untuk investasi, investasinya digunakan untuk kemakmuran rakyat, dan seterusnya. Jadi, ini saya cuma tunjukin satu poin saja. Jadi, berbeda cara berpikirnya. Jadi, kalau dulu misalnya, case-nya itu saya hutang ke KH. Terus saya bilang ke KH, sorry, saya tidak bisa bayar bulan ini. Oke, apa-apa, tapi minggu depan jadi 120 yo. Kalau enggak, nanti begini. Oke, dan riba. Nah, kalau sekarang enggak, kita datang ke bank, ada servis, AC, kita dikasih candy, karena terus kemudian dilayani dengan baik, ada bukunya, ada pencatatannya, dan seterusnya. Uang itu kemudian dipakai untuk investment, dan seterusnya menghasilkan pekerjaan buat citizen, dan economic of the state atau country itu berjalan, running, dan seterusnya. Coba, apakah disamakan?
saya berhutang, saya misalnya berhutang kepada KH dengan saya berhutang kepada bank. Nah itu kan jadi persoalan yang tidak mudah. Bukan hanya sekedar, nggak bisa, pokoknya nggak boleh, nggak bisa begitu. Itu maksud saya. Nah, karena itu kemudian, tapi tentu saja saya termasuk orang yang tidak kemudian menyatakan berarti tidak ada Islamic Bank. Nah, saya masih percaya memang mestinya orang Islam punya Islamic Bank sendiri, apalagi untuk keutuhan umat. Tetapi tentu saja, kalau saya tidak ngerti perbankan secara mudah ya, tapi karena tidak ada sekarang perbankan yang berdiri sendiri, sepengetahuan saya. Jadi semua meskipun bank syariah nanti bergabung lagi dengan konvensional bank, karena ditaruh misalnya, saya tidak tahu di nasional banknya dan seterusnya, sampai pada tingkat internasional. Kecuali kita berdiri sendiri, itu baru benar-benar pure Islamic Bank. Tapi kenyataannya tidak, belum mungkin itu. Nah, akhirnya yang bisa kita lakukan adalah yaitu dalam kondisi yang darurat, ya sudahlah, apa yang bisa, paling tidak kita tidak, kalau tidak bisa seluruhnya, sebagaimana rumus usul fikihnya dalam Islam, kalau tidak bisa diambil seluruhnya, ya jangan buang semuanya. Ya. Yang penting apa yang kira-kira masih Islami. Misalnya transaksinya Islami, misalnya apanya yang Islami gitu. Tambahlah dengan kita ini kan mengaku Muslim. Kalau saya tanya, apakah 100% ya ini Muslim? Ya, belum tentu. Pakaian saya mungkin Muslim, misalnya. Otak saya, mungkin ada yang tidak Muslim, misalnya. Perbuatan saya mungkin ada yang tidak Islam, tidak mencerminkan Islam. Tetapi apakah saya tidak boleh disebut sebagai Muslim? Ya bolehlah. Sama, perbankan Islam, meskipun ada kritik, ya kalau kita dengerin suara yang anti terhadap Islamic Bank atau yang menjelek-jelekin Islamic Bank sebagai sama saja dengan konvensional bank, itu ya sama kita dengan kamu bukan orang Islam, masa orang Islam kok bohong? Kamu sih bukan orang Islam, masa orang Islam kok tidak pakai jilbab misalnya? Pertanyaan saya, kalau ada orang Islam yang tidak pakai jilbab, apakah dia keluar dari Islam? No, dia still muslimah, itu poinnya. Jadi kalaupun kita melihat kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan pada Islamic Bank, it doesn't mean bahwa Islamic Bank itu sama saja dengan konvensional bank. Tapi kritik itu adalah untuk membangun Islamic Bank menjadi lebih Islami. Sama ketika kita dikritik, kenapa you tidak pakai jilbab? Itu artinya kita harus menjadi lebih Islami. Jadi memang sama, harus kita lihat itu sebagai proses yang terus-menerus menjadi lebih baik. Meskipun bahkan kemarin salah satu orang kaya di Indonesia dan menjadi, bayangin, dia menjadi salah satu penasehatnya Jokowi, ya, untuk bidang ekonomi bahkan. Dan dia orang Cina yang kemudian masuk Islam, sangat baik, sudah membangun ratusan atau ribuan masjid dia ini, orang sangat baik. Ya. Tapi yang menarik, dia cerita bahwa dia dipecundangi oleh Islamic Bank. Dan dia dengan sangat menyesal menunjukkan buruknya Islamic Bank. Yang bahkan kata dia lebih buruk daripada rentenir, kata dia. Dan dia menyatakan begitu itu bukan berarti dia benci sama Islamic Bank. Karena bahkan dia rela menanam uangnya di Islamic Bank, kata dia. Tetapi perilaku dari beberapa banker di Islamic Banking, kata dia, lebih buruk daripada di konvensional banking. Nah, yang kayak gini-gini ini yang harus keras kita suarakan agar tidak menjelekkan niat awal kita membangun Islamic Bank. Itu poin saya, maksud saya. Sehingga, oke lah, kalau tidak sempurna, memang siapa yang sempurna? Memang tidak ada yang sempurna. Negara Islam juga tidak ada. Saudi Arabia memangnya perfect model of Islamic State. Come on, enggak lah. Banyak kelemahan. Tapi it doesn't mean Islamic State Saudi itu bukan Islamic State, dia Islamic State, begitu. Jadi cara pandang kita begitu, biar kita tidak terbawa dengan liberal Muslim atau orang yang anti terhadap Islamic Bank dengan argumentasi semuanya sama. Itu nanti akhirnya kita tidak gairah lagi terhadap Islamic Bank. Akhirnya itu maksud saya ya. Jadi sekali lagi saya fully support Islamic Bank. Saya termasuk orang yang senang dengan Islamic Bank karena itu ya bagaimanapun sama lah dengan di berbagai sisi ya, Islamic politics,
Islamic economic, dan semuanya. Tapi sekali lagi, kalau ada cacat di Islamic Bank, kekurangan harus kita akui, memang sangat banyak, dan memang masih ruwet sekali Islamic Bank itu. Sama seperti di Australia, memang kan susah kemudian kita menjelaskan. Karena kata dia, Ustaz, kalau saya ke Islamic Bank, dia 12%, Ustaz. Kalau saya ke konvensional, dia 10%. Sementara gaji saya segini, saya harus membayar, coba gimana sih kita menjelaskannya? Kan susah kemudian. Kenapa Islamic Bank rate-nya lebih tinggi? Come on, kita enggak bisa dengan mudah menyatakan, ya enggak apa-apa lah, terus bersabar. Kita enggak realistis akhirnya memberikan jawaban itu. Orang lain dituntut hanya sekedar untuk, karena kan mestinya Islam itu memudahkan, Islam itu wajahnya mestinya cantik, indah, kan begitu. Bukan kemudian kita terpaksa, meskipun 12%, tapi ini Islamic banking. Kemudian di dalamnya kita ketahui jeleknya, bobroknya, ya makin itu poin saya. Ya, jadi tetap ada, tapi sekali lagi ya saya bukan saya tidak tahu tentang ekonomi dengan baik, tapi yang insya Allah yang saya kemukakan ya sebatas pengetahuan saya, mungkin besok ya tentang perbedaan tentang riba, konvensional bank, dan seterusnya di dalam fikih Islam. Dan sekali lagi, seperti rumus saya tadi ya, kita harus tetap respect meskipun terhadap kelompok yang menghalalkan atau yang mengharamkan, karena itu bagian dari perbedaan yang bersifat ijtihadi yang masih ditolerir dalam dunia Islam. Ya. Kira-kira begitu. Jangan pandangan kita begitu melihat orang nanti yang ke bank umum misalnya, dia di neraka tempatnya, dia lebih buruk daripada menzinai ibunya. Nah, itu kan bahaya. Karena kalau sepanjang dia wilayah ijtihadi, oke lah, kita harus disagree-in, kayak begitu maksudnya. Poinnya itu di situ. Ya. Kira-kira begitu, saya belum menjelaskan in detailnya, memang pasti ramai kalau bicara riba ini karena bersangkutan dengan diri kita masing-masing. Saya punya teman orang Australia dulu, sangat begitu convert, usia 30 berapa dulu ya, 8 mungkin, dia convert kepada Islam. Dan sangat rigid, benar-benar kepingin sempurna Islamnya. Terus dia datang ke bank sama saya, terus dia bilang ke tellernya itu, rubah bank saya, akun saya, jangan dikasih interest. Orang tellernya bingung, tellernya. What? Karena kata dia ada Mat Saleh itu datang ke teller dan kemudian minta tanpa tanpa interest, itu bingung. Terus mau dikemanakan rate-nya? Nggak tahu, pokoknya saya nggak tahu rate-nya. Saya ambil saja sendiri. Itu kan ya lucu kemudian. Ya, padahal banknya bank konvensional. Saya akhirnya bilang sama dia, kenapa kamu tidak ambil pendapat Syekh Yusuf Qaradawi? Saya bilang begitu. Kenapa? Karena Syekh Yusuf Qaradawi, oke lah, kalau kamu tidak menerima interest-nya ambil. Gunakan untuk public interest. Bangun jalan, bangun WC, untuk semua, untuk publik yang sifatnya untuk publik. Jangan dikonsumsi tapi. Kata dia, oh good idea, kata dia. Sayang, sudah kamu anggap dia lembaga kapitalis, malah kamu kasih uang lewat interest, tambah kaya mereka. Jadi lebih baik kita ambil dan kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan publik, meskipun tidak dikonsumsi. Saya Yusuf Qaradawi misalnya membolehkan untuk jalan, untuk ya dan seterusnya. Itu perbedaan di kalangan para ulama. Oke, nanti terlalu banyak, kita lanjutin sedikit lah biar selesai. Jadi sekali lagi itu namanya falah. Saya tidak tahu kalau misalnya, jadi kalau kita tidak mau tergoda dengan cara-cara ribawi di dalam transaksi ekonomi kita, di dalam kita menjalankan hidup, Allah akan memberikan muflihun. Mungkin sekarang kita tidak bahagia, ya. Jadi kita tidak tahu, ya niatnya orang kita tidak tahu. Ya. Misalnya, jadi yang menarik ya, saya contohkan kasusnya Melbourne. Ini menarik. Jadi kita kalah dengan orang mana yang kemarin dari Myanmar yang kemudian di Burma, orang Burma. Saya bisa katakan hatta orang Indonesia, orang Malaysia yang ada di Singapura kalah dengan pinternya orang Burma. Orang Burma tidak pinjam ke
ke bank untuk membeli rumah, mereka pintar karena mungkin orang masih kecil ya. Jadi yang saya ketahui orang Burma di sana punya rumah, dia bisa beli rumah cash. Dan itu big question, saya tanya bagaimana kamu bisa beli rumah? Ternyata orang Burma itu karena mungkin masih kecil, ikatan keluarganya kuat. Jadi misalnya di Melbourne mereka punya misalnya saya katakanlah 30 family. Maka dia menabung arisan. Jadi dia satu keluarga family misalnya katakanlah say 10.000 US dollar. Jadi sudah terkumpul uang banyak, nanti diurut. Kamu dulu beli rumah, nanti berapa tahun lagi bagian kamu beli rumah, sehingga dia tidak menggunakan baik konvensional bank atau Islamic bank, tapi dengan cara yang seperti itu menarik, ya. Sehingga dia terbebas dari urusan mortgage. Itu yang menarik kalau kita pikirkan. Jadi sebenarnya ada usaha-usaha yang lain yang dilakukan oleh teman-teman Muslim yang ada di sana. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya juga di sini, ya di Indonesia jangan beli rumah, beli sepeda motor saja kita kredit. Allah ya. Oke. Jadi Allah sekarang menunjukkan di ayat ini orang yang beriman kalau kita ini tidak menjauhi riba ya dalam kehidupan kita, dalam transaksi kita, Allah menjanjikan kita akan mendapatkan muflihun. Memang lama karena ini ada proses. Kenapa saya mendetailkan falah? Karena falah itu tidak langsung didapatkan. Karena kalau kebahagiaan yang langsung bahasa Arabnya farah, bukan falah. Lagi pakai ra, ya. Farhun, ya. Farah, ya. La tafrahu, kata Al-Quran. Ya. Falyafrahu, ya. Itu instan, kayak instant happiness. Kalau kita dapat something and we happy, namanya farah. Ya. Tapi kalau falah itu lama. Karena ada usaha yang kita lakukan. Ya, namanya falah. Oke. Karena sekian banyak nanti ya saya mau bicara lebih lagi nanti baca dulu. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Mohon maaf Kak, sudah jam 4 saya maunya menghabiskan tapi saya belum sholat asar jadi I have to pray asar, it's already 4 poin 3 di sini. Jadi sudah agak sore saya harus sholat dulu ya. Jadi nanti insya Allah kita lanjutkan esok hari bersama dengan yang Yusuf Kordowi dan mungkin kita bicara tentang riba sedikit ya. Demikian yang bisa saya sharingkan. Terima kasih, mohon maaf. Alhamdulillah majma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.